Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang berhasil, yang sukses, yang beruntung, yang akan berbahagia hanya orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan ditujukan kepada yang sudah punya iman di dalam dadanya, agar bagaimana iman itu berbuah kelakuan dan perbuatan yang baik. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
Bukan hanya ucapan di lisan, atau tulisan di status, atau angan-angan di dalam mimpi. Tapi takwa yang sebenarnya adalah dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan tidak selalu mengeluh, bahkan kufur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengingat Allah dalam segala kondisi. Baik di rumah Allah, di pasar, di jalanan, bahkan di atas tempat tidur pun mengingat Allah Azza wa Jalla dan tidak melupakannya. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah. Hari ini tanggal 24 Dzulqa'dah. Besok tanggal 25, lusa tanggal 26, 27, 28, 29. Dan kemudian kita akan meninggalkan bulan Dzulqa'dah untuk masuk ke bulan Dzulhijjah. Ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Ahibati fillah. Kita melihat bagaimana manusia menyambut dengan gegap gempita, dengan segala kegembiraan, melampiaskan isi hati mereka tatkala ada pekan olahraga, tatkala ada pekan lomba, ada pekan hiburan. Tapi 10 awal Dzulhijjah yang Allah Azza wa Jalla bersumpah dengannya. Wal fajri walayalin ashr. Demi 10 malam. Kok sepertinya kita tidak melihat ada persiapan untuk menyambutnya. Bulan Ramadan, Masya Allah. Kita dapat melihat di mana-mana diadakan kajian dalam rangka tarhib Ramadan. Bahkan televisi pun, media-media, iklan-iklan menampakkan kita akan masuk bulan Ramadan. Walaupun sebagian mereka memanfaatkan Ramadan hanya untuk bisnis dan dagangan mereka. Tapi mereka mengiklankan. Bentar lagi akan ada Ramadan. Adapun untuk 10 awal Dzulhijjah, seakan-akan tidak ada apa-apa. Kecuali berangkatnya jamaah haji. Atau seperti tadi diumumkan akan adanya penyembelihan hewan kurban. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Dari 360 hari, ternyata 10 hari awal Dzulhijjah ini sangat istimewa. Kita perlu mengenalkannya kepada masyarakat, menyampaikan hadis ini, memasangnya di jalanan, agar masyarakat tahu. Yang kita tahu mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Bahwa ada hari-hari yang sangat mulia. Bahkan tidak tertandingi dengan beramal soleh di hari-hari lainnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik daripada beramal soleh dalam 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan, itu tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihad fi sabilillah. Kenapa para sahabat membandingkan dengan jihad? Karena tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Dullani ala amalin afdal minal jihad. Au ya'dilul jihad." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang setara dengan jihad. Atau yang lebih baik dari jihad. Apa kata Nabi SAW? La ajiduhu. Nggak ada.
Aku tidak mendapatkan amalan yang lebih baik daripada berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW berusaha untuk membuka cakrawala orang ini. Apakah engkau bisa apabila seorang mujahid keluar dari rumahnya berangkat berjihad, lalu engkau masuk ke tempat sholatmu, engkau sholat terus tidak berhenti. Dan engkau berpuasa terus tidak berbuka. Sampai mujahid ini pulang kampung. Kata sahabat ini, ya tentunya nggak mampu. Seperti itu. Bagaimana pahala yang besar. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang fadilah 10 awal Dzulhijjah ini. Apakah berjihad di jalan Allah tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali satu kondisi, yang beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah masih kalah. Itu seorang yang keluar dari rumahnya berjuang di jalan Allah. Dia bawa jiwanya, dia hantarkan raganya dan hartanya, kemudian dia mati dan tidak pulang ke rumah. Maka ahibati fillah, yang kemarin sibuk mencari Lailatul Qadar, maka seharusnya engkau juga sibuk mencari fadilah 10 awal Dzulhijjah ini. Di situ ada hari Arafah, di mana kita tahu puasa Arafah menghapuskan dosa tahun lalu dan yang akan datang. Allahu Akbar jemaah. Kebanyakan amalan-amalan itu hanya menghapuskan dosa yang tahun lalu, yang sebelumnya. Tapi di 10 awal Dzulhijjah itu ada harapan dihapuskan dosa tahun selanjutnya. Kemudian di situ ada wukuf jamaah haji di Arafah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla membanggakan hamba-hambanya di hadapan malaikat-malaikat. Karena sejatinya malaikat, tatkala Allah hendak menciptakan manusia, mereka sempat mempertanyakan makhluk yang hendak Allah ciptakan. Mereka mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di bumi ini makhluk yang kelak akan membuat kerusakan di muka bumi, akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sudah bertasbih, memuji, mensucikan engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Maka di hari Arafah Allah berbangga dengan hamba-hambanya, menunjukkan kepada malaikat-malaikat yang kalian dulu pernah tanya, apakah makhluk yang akan diciptakan membuat kerusakan di muka bumi? Lihat, itu hamba-hambaku. Ja'u syu'than ghubran. Dia datang dari berbagai penjuru dunia dalam kondisi kusut kusam. Mereka tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah membanggakan hamba-hambanya, dan itu di hari Arafah. Apa persiapan kita untuk menghadapi 10 awal Dzulhijjah ini? Yang berangkat haji, alhamdulillah. Tapi kita yang di sini, yang tidak merasakan padang Arafah, tidak merasakan tarwiyah di Mina, tidak merasakan bagaimana tawaf di rumah Allah Azza wa Jal, yang kita tahu fadilah haji al-hajjul mabrur, laisa lahu jaza illa al-jannah. Nggak ada balasan yang pantas buat orang yang hajinya mabrur kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Orang yang hajinya mabrur, raja kayaum waladathu ummu. Dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibundanya. Maka kita harus mempersiapkan diri bersaing dengan para jemaah haji. Yang pertama, kita perlu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan membersihkan dosa kita. Tapi setelah Ramadan, Syawal, kita mulai banyak lupa. Bahkan dosa-dosa mulai kita kerjakan dan dianggap biasa. Perbaiki dan perbaharui tobatmu kepada Allah Azza wa Jalla. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobat.
Tobat itu yang dapat membersihkan hati kita. Kenapa dimulai dengan tobat? Orang-orang yang tidak bisa sholat malam. Orang-orang yang masih telat datang sholat Jumat. Orang-orang yang sulit untuk sholat sunnah. Boleh jadi hal itu disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan. Maka terkadang kita nggak bisa baca Quran. Kenapa Anda nggak hatam Quran Anda? Sedangkan fulan bisa hatam. Kenapa Anda nggak bisa sholat malam? Sedangkan fulan bisa sholat malam. Anda bisa naik sepeda 10 kilometer, 20 kilometer, 50 kilometer. Tapi kenapa Anda nggak bisa sholat malam yang hanya 11 rakaat? Kenapa? Dosa. Kata Nabi SAW, "Idza adnaba al-'abd nukita fi qalbihi nukta sauda." Ketika seorang hamba berbuat dosa, akan ada nokta hitam di hati. Fa idza taba wastaghfar suqila qalbuh. Di sini tatkala dia beristighfar, dia bertobat, dibersihkan hatinya. Tapi sebagian kita bukan bertobat, bukan beristighfar. Besok dia tambah dosa lagi. Besoknya tambah dosa lagi. Kita belum lama meninggalkan Ramadan. Coba kita bermuhasabah. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan setelah Ramadan. Maka untuk menghadapi 10 awal Dzulhijjah. Agar kita mampu berlomba-lomba di dalamnya. Beristighfar. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua. Tinggalkan kemaksiatan. Bertobat dari yang lalu, mempersiapkan diri untuk menjauhi perbuatan dosa. Berbuat dosa di bulan-bulan haram itu berbeda dengan berbuat dosa di bulan yang lain. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri dengan menjauhi tempat-tempat, waktu-waktu yang membuat kita berbuat dosa lagi di sana. Yang ketiga, niat yang kuat. Kalau kita benar-benar mau apa? Mau berlomba-lomba di 10 awal Dzulhijjah. Orang yang niat mau beli mobil, maka dia akan nabung. Orang yang niat mau beli tanah, dia akan datang, dia akan tanya berapa harga tanahnya. Dia akan saling menawar mungkin untuk mendapatkan harga terbaik. Karena dia niat, Anda mau beli. Kalau antum niat, Allah akan mudahkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami akan tunjukkan jalan-jalan itu. Maka pasang niat. Persiapkan perencanaan yang matang. Kita mau ngapain saja di 10 awal Dzulhijjah. Setelah kita mengatakan selamat tinggal kepada dosa-dosa kita. Sholat sunnahnya ditambah. Sholat malamnya yang kemarin di bulan Ramadan. Kita sholat 11 rakaat. Sebagian sholat 23 rakaat. Kita hidupkan lagi sholat malam itu jamaah. Sholat duha. Sodakohnya ditambah. Semua amal soleh yang bisa kita lakukan. Kerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Allah sedang membuka pintunya lebar-lebar untuk kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Waktunya hanya 10 hari. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Ahibbati fillah. Di antara amalan yang sangat istimewa di 10 awal Dzulhijjah ini selain haji adalah berkorban. Semua yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita mendapatkan hartanya dengan keringat. Tapi ada yang santai. Mau santai, mau berkeringat, kita harus tahu semuanya pemberian Allah.
Sebagian orang lebih mencintai pemberian Allah daripada Allah yang memberi kepada mereka. Kurban ini salah satu ibadah untuk membuktikan cinta. Seorang yang mencintai maka dia akan siap mengorbankan apa saja yang dia miliki. Berapa banyak orang tua yang merantau demi anaknya. Dia rela berpisah dengan istrinya. Dia rela meninggalkan segala kenikmatannya karena dia cinta sama anaknya. Dia ingin anaknya kuliah. Dia ingin anaknya jadi orang sukses. Maka dia berkorban. Meninggalkan kenikmatan dia. Dan sekarang, maukah kita berkorban? Menyembelih anak-anak kita? Tidak ada. Tapi Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Ibrahim untuk membuktikan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan diperintahkan menyembelih putranya. Nabi Ibrahim sampai umur 86 tahun nggak punya anaknya. Setelah umur 86 tahun punya anak pertama. Yang beliau terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, dikasih sama Allah anak yang soleh. Ketika anak itu lahir, nggak boleh Nabi Ibrahim lama-lama melihat anak. Anak dan istrinya diletakkan di Mekah sana. Beliau ada di Palestina sana. Setelah anaknya remaja, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk melihat kondisi keluarganya. Tapi ternyata masih harus ada pembuktian lainnya kepada Allah Azza wa Jalla atas cinta Nabi Ibrahim kepadanya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai ananda, aku bermimpi. Dan dalam mimpiku aku menyembelihmu. Apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bayangkan kalau antum disuruh mengorbankan anak antum. Nabi Ibrahim berangkat bersama Ismail. Ismail mengatakan, laksanakan perintah Tuhanmu kepadamu ya ayahku. Engkau insya Allah mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim mengambil pisau itu jemaah. Diletakkan Ismail. Dan pisau itu ditaruh di lehernya. Bukan pura-pura Nabi Ibrahim menyembelih. Tapi benar-benar diletakkan di lehernya. Tapi ternyata pisau itu tidak bisa memotong leher Ismail. Allah gantikan dengan kambing. Qad saddaqta ru'ya. Sudah cukup. Engkau sudah membenarkan mimpimu. Maka ahibati fillah. Yang punya kelebihan harta. Yang mungkin berpikir untuk merenovasi rumahnya. Mungkin berpikir untuk mengupgrade handphonenya. Memperbaharui motornya. Sebelum kau melakukan itu semua. Berkorbanlah untuk Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan. Fasalli li rabbika wanhar. Sembelih. Kita alhamdulillah udah sholat. Apa yang kau mampu sembelih, engkau sembelih. Domba. Iya nggak mahal jamaah. Yang mungkin berumur 6 bulan sudah boleh dipotong. Kambing yang umur setahun. Sapi. Yang jelas Allah tidak menerima daging dan darahnya. La yanalallah luhumuha wala dima'uha. Dagingnya itu gak sampai kepada Allah. Darahnya juga gak sampai kepada Allah. Terus apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kembali kepada wasiat pertama. Yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Ketakwaan kalian. Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih Ismail. Ismail tidak mati. Yang sampai kepada Allah ketakwaan Nabi Ibrahim. Maka kita yang hendak berkorban, ingat. Jaga niat. Yang sampai kepada Allah bukan besarnya dombamu. Beratnya sapimu. Tapi kebenaran takwamu kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Hari bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perbanyaklah salawat.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.